Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kali ini Movie Universe akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hitman Agent Jun, yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Choi Won-suk. Sinopsis film ini akan berfokus pada kehidupan seorang agen terbaik bernama Jun yang mulai bosan dengan rutinitasnya dan banting setir menjadi seorang komikus dengan memalsukan kematiannya. Akankah perjalanan karir komik Jun ini akan setenar komik One Piece mungkin? Atau malah sebaliknya? Mari kita simak alurnya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yatim piatu bernama Jun yang akan direkrut oleh Dokyo untuk mengikuti pelatihan calon agen rahasia Korea. Beberapa tahun kemudian, Jun diperlihatkan sudah dewasa dan kini ia sudah menjadi agen terbaik Korea. Dalam misinya, Jun berhasil meringkus adik dari pemimpin kelompok teroris paling berbahaya bernama Jason. Setelah berhasil menangkap adiknya, kini Jun ditugaskan oleh Dokyo untuk menangkap Jason. 바로 이놈이 어제 일어난 한샘은행 폭탄 테러의 배우다. Dalam misi tersebut, Jun berpura-pura mati dengan menceburkan dirinya ke dalam lautan. Tujuannya adalah untuk memalsukan kematiannya karena ia ingin memulai kehidupan barunya sebagai seorang komikus. Adegan berpindah ke waktu 15 tahun ke depan. Di sini Jun diperlihatkan sudah menjadi seorang komikus dan mempunyai seorang istri bernama Mina serta seorang anak perempuan bernama Gayong. Baginya, ternyata menjadi seorang komikus bukanlah hal yang mudah. Ia terpaksa hidup dengan ekonomi yang pas-pasan sampai istrinya juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. 가영이 밥 잘 챙겨 먹여서 껴보네. Bahkan ia sering mendapatkan cemooh dari para pembacanya karena komiknya yang kurang menarik. Kemalangan Jun semakin memuncak manakala komik buatannya terpaksa harus diakhiri karena mendapatkan rating yang buruk. 그 폭소설임사 그 다음에로 연재 끝내줘. 그 나머지 버려. 안돼 나 빈증이 저 내리면 안 돼요. 나도 이제 내 감을 못 믿겠어. Di tengah keterpurukannya, Jun melampiaskannya dengan meminum minuman keras. Saat sedang mabuk, ia teringat saran dari Gayong yang mengatakan kenapa ia tidak mencoba membuat komik baru berdasarkan pengalaman pribadinya. 아빠도 아빠 얘기를 그려봐. 솔직하게. Tanpa sadar, Jun mulai menggambar komik baru sesuai pengalamannya selama menjadi agen rahasia sampai ketiduran. Komik itu berjudul Hitman Agent Jun. Karena Jun ketiduran dan komiknya belum terupload, Mina mencoba membantunya dengan menguploadkannya ke editor. Mengetahui hal itu, Jun kemudian marah karena komik tersebut mengandung rahasia negara dan bergegas ke kantor editor untuk menarik peredaran komik tersebut. Ia justru kemudian dipaksa oleh editornya untuk melanjutkan kelanjutannya. Karena melihat ekonomi keluarganya yang buruk, Jun kemudian bertekad melanjutkan komiknya dengan risiko besar demi membahagiakan keluarganya. Chapter demi chapter diliris. Hitman Agent Jun mendapatkan rating tinggi dan sangat populer di masyarakat. Ekonomi Jun semakin membaik. Ia bahkan berhasil membalikan piano yang diidam-idamkan Gayong. Akan tetapi, sepertinya kebahagiaan Jun hanya cukup sampai di sini. Komiknya berhasil terendus oleh organisasi agen rahasia Korea NIS. 주는 작전 중에 사망한 요인. 시체 못 찾았잖아. Jun kemudian menjadi buronan. Tak hanya menjadi buronan NIS, kini Jun juga menjadi buronan dari kelompok teroris Jason.
Sadar bahaya mengancam keluarganya, Jun segera menelpon Mina untuk bergegas meninggalkan rumahnya secepat mungkin. Namun Mina justru malah tidak mempercayainya. 그거 다 내 얘기야. 내가 암살려온 준이라고. 내가 암살려온 준이라니까? 여보. Jun akhirnya berhasil tertangkap oleh NIS. Ia ditahan dan dituduh berkhianat karena telah membocorkan informasi NIS. Di lain tempat, ternyata Mina sudah diculik oleh Jason. Jason mengancam Jun bahwa jika tidak ingin istrinya dalam bahaya, maka ia harus menyerahkan diri bersama dengan Daegyo. Seolah tak punya pilihan, Jun kemudian menghajar pasukan NIS dan melarikan diri ke tempat Jason dengan menyandera Daegyo. Aksi kejar-kejaran antara Jun dengan anggota NIS pun tak terelakkan. Saat hampir sampai ke tempat Jason, Jun diberitahu oleh direktur NIS bahwa ia menculik putrinya Gayung. Di sini Jun panik dan kebingungan. Sesampainya di tempat Jason, ia tidak langsung menyelamatkan Mina, akan tetapi meminta tambahan waktu dan bergegas berbalik arah ke tempat direktur NIS untuk menyelamatkan putrinya. Di tempat NIS, ternyata Gayung sudah dibawa kabur oleh Cheol. Kini tujuan Jun adalah ke tempat pertemuannya dengan Cheol. Sesampainya di sana, akhirnya Jun dapat bertemu dengan Gayung. Sedikit drama membuat hati Cheol yang tadinya ingin menangkap Jun menjadi luluh dan malah ingin membantu Jun. Dengan Daegyo yang berniat membantu juga, reuni mantan anggota terdahulu NIS pun lengkap. Setelah mengambil beberapa persenjataan dari tempat Cheol, mereka bergegas menuju ke tempat Jason. Bermaksud ingin mengelabui anggota NIS yang mengejar mereka, Jun menghajar Cheol untuk menutupi jejak. Namun sialnya, hal itu malah terbongkar oleh NIS dan persenjataan mereka juga tertinggal. Tanpa persenjataan, Jun dan Daegyo berserta Gayung datang ke tempat Jason. Dengan menampilkan kondisi di tempat Jason kepada NIS, Jun berharap NIS akan datang memberikan bantuan. Di sana, Jun dipaksa menyiksa Daegyo seperti yang telah Daegyo lakukan dulu kepada adik Jason. Namun oleh NIS, Jun malah dituduh bersekongkol dengan Jason dengan menyiksa Daegyo. NIS sampai di tempat Jason dan adu tembak pun terjadi. Kelompok Jason mulai terdesak. Di tengah perdebatan antara direktur NIS dan Jun, salah seorang kelompok Jason berhasil mencuri senjata sniper NIS. Adu tembak kembali dimulai dengan kedudukan terbalik. Jason berhasil menembak Jun hingga tak sadarkan diri. Semua anggota NIS dan keluarga Jun menjadi tawanan sekarang. Karena menggunakan rompi anti peluru, Jun yang dikira mati kemudian bangkit. Pertarungan kembali dimulai. Setelah berhasil mengalahkan Jason, pertarungan akhirnya selesai. Jun dan keluarganya terlihat sudah pindah rumah di dekat pantai. Jun ditawari menjadi agen kembali oleh Cheol.
Namun karena dukungan keluarganya, ia menolak dan memilih menjadi komikus kembali. Dan film pun selesai.